di acara kami Arabica Robusta. Saya Nancy. Saya. Dan hari ini kami akan berbincang-bincang tentang zaman sudah berubah. perlu nggak kita kuliah? Ya, tentunya. kita akan lanjutkan setelah Minum kopi ini dulu. Oke, sekarang tebak kopi apa nih? Nggak tahu. Oh, ini lebih strong. Lebih strong. Lebih strong. Jadi kemungkinan besar ini pasti robusta. Robusta, ya akhirnya kita tiba di kopi Robusta. Akhirnya bagian aku ada juga. Ada Robusta. Berapa kali Arabica terus ini Iya, robusta. Robusta. Tepatnya ini kopi Kopi, Lampung. kopi Lampung, ternyata banyak juga penggemarnya kopi Lampung ya. Iya, yang uniknya kopi Lampung itu mendapat satu pengakuan yang luar biasa di dunia karena ternyata kalau kopi yang lain, waktu itu pernah kamu bahas juga ya bahwa di tiap daerah walaupun sama, misalnya Mandailing, misalnya ya, Dan Gayo gitu ya. dan Gayo, tapi karena ditanamnya di dataran yang Iya. berbeda dari permukaan laut, itu hasilnya juga ternyata Berbeda, bisa beragam. iya, nggak Tapi konsisten. Lampung konsistensinya lebih Lebih, rasa, gitu ya. karena katanya tepat. Tepat ditanamnya tepat di 800 dari meter permukaan Iya. laut. Udah gitu yang lucunya mereka bilang sometimes aroma dan rasanya seperti coklat. Iya, Coba kita lihat. emang berasa kayak coklat ya. Walaupun misalnya kadar kafeinnya tinggi, tapi masih Ada gitu light ya, ya? bener ya. Bener nggak? Bener. Iya kan? Iya. Apa? Emang kalau minum kopi itu kita harus fokus, harus konsentrasi sehingga bisa menikmati, bisa membedakan rasanya. Karena Iya. ini akan menjaga hati. Akan menjadi hati, seperti hati ya. Jadi Oke. apa sih yang akan menjadi topik mungkin menjadi concern gitu ya Iya. di berbagai macam Perubahan sekarang ini kan Betul. juga membawa keputusan-keputusan tentu saja Betul. kan. Nah jadi banyak orang yang mikir ini efektivitas kelanjutan dari sekolah anak-anak ini bagaimana ya. Apakah Iya. perlu gimana tuh? Soalnya gini loh, kayak Facebook, tahu kan Facebook? Aku taunya Friendster. Friendster, kita temenan di Friendster ya, jadi ketahuan dari era mana ya. Waktu itu masih banyak dinosaurus juga jadi teman kita. Oke, jadi kayak Facebook, Twitter, itu mereka sudah menyeleksi karyawan mereka tidak lagi berdasarkan ijazah. Oh, berdasarkan apa? Berdasar- Banyaknya followers? Banyaknya followers, banyaknya like, comment, dan subscribe. Oh iya. Iya. Itu Arabica Robusta. Itu kita, tolong di subscribe. Iya, like dan komen. Iya. Supaya kita bisa terkenal juga ya. Mereka menyeleksi karyawan itu berdasarkan tentu saja skill. Jadi waktu diseleksi disuruh kerjain, misalnya harus sebagai seorang editor dicobain aja kamu bisa ngedit nggak gitu. Nge-editor kan ijazah, kemudian itu nggak perlu gitu kan. Jadi dari situ aja kita bisa lihat gitu. Tapi kenapa di zaman kayak orang tua kita ya pasti ya, kamu nggak muda-muda banget kan? Itu kenapa harus Terus kuliah? sudah keriput seperti ini. Enggak, ini pasti bagus. Enggak aja pasti bagus. Berarti bagus sebagus ini. Dulu kita ya Nah, kenapa seperti ada bagus? Pernah pressure. nggak dituntut untuk Iyalah, dulu sepertinya kalau kita nggak menjadi sarjana, sepertinya nggak jadi orang gitu ya. Iya, Dulu iya, ya iya, tuntutannya pemahaman seperti orang itu karena ada gelar, ada zaman gelar. kita, karena memang kita harus melihat sebenarnya tujuan sekolah dibentuk atau universitas dibentuk untuk apa, itu Iya. untuk menyediakan pasar tenaga kerja. Iya, Dan betul. saat itu kan kompetitif banget pasar tenaga kerja, dan salah satu cara untuk menyeleksi dari ijazah. Semakin tinggi ijazah seseorang dianggap semakin qualified. ya Padahal kan belum Belum tentu tentu, ya, belum tentu. Dan juga dulu memang pembelajaran kita satu-satunya itu dari sekolah, sebelum ada internet. kita nggak bisa Belajar bahan yang lain sendiri. itu ada istilah sampai Iya, Mbak Google. Sekarang nggak kita ada. bisa belajar sendiri. Betul. Belajar di mana-mana, mau belajar bikin kopi aja tentang kopi Lampung, kita bisa Google. Kalau dulu berarti harus ke sekolah, harus belajar dari guru gitu Iya. kan. Mungkin karena ketersediaan informasi yang semakin banyak ini, jarang orang, ternyata kita ini semua bisa belajar sendiri, bisa Iya. belajar apa saja ya. Di mana saja, kapan Kapan saja. saja, bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi skill kita bisa pelajarin juga.
Jadi zaman mungkin udah berubah ya. Dan kamu gimana dulu di harus kuliah apa selain dari cari pekerjaan apa juga sih kalau? Iya harus kuliah. Udah gitu pressure-nya kalau kamu kan wajahnya wajah pressure karena mungkin dipaksa ya kalau kuliah aku ya. dulu squeeze, lihat nggak? Sampai tirus gini. Oh gitu ya. Kalau aku enggak dipaksa, jadi kamu dibiarkan lebar. mengembang gitu ya. Dibiarkan mengembang. Nggak, kalau di zaman dulu kalau ada cowok-cowok yang suka sama aku, papaku suka nanya dulu, kuliahnya di mana? Apa? Dia tuh gelarnya apa? Jadi ijazah selain untuk mencari pekerjaan juga untuk jadi portfolio buat calon mertua gitu ya? Iya, karena zaman dulu katanya bobot bibit bebek. Jadi banyak yang gagal dong waktu itu? Enak aja. Jadi yang gagal, maksudnya nggak lolos ujian mertua calon Justru mereka itu lolos ke papaku, aku yang nggak lolos ke mama-mama mereka. Gitu. Karena mungkin waktu itu aku malas kuliah. Karena aku mikirnya gini, penting ngetop. Gitu. Iya. Bener nggak sih? Tapi kamu dulu itu berapa puluh tahun lalu kan, tapi kok udah bisa sampai sekarang, ternyata sekarang orang lebih baik ngetop daripada belajar waktu dulu sih ya nggak ada kesempatan, masalahnya itu. Dan ternyata di tengah keluarga aku juga aku sempat dibedakan. Maksudnya gini, tuh lihat tuh adik-adiknya kok kuliah, kok dia enggak, kesannya gitu loh. Jadi kayaknya kesannya aku ini yang paling kesian banget. Tapi waktu itu kamu waktunya lebih banyak ke panggung kali ya? Aku ngajar, udah mulai ngajar. Aku emang orientasi aku cari uang, istilahnya gitu loh. Ya cari duit gitu, cari duit. Udah kasarnya ya, udahlah gitu. Tapi sebenarnya kerinduan buat belajar tetap ada. Ada, mau gitu. belajar, cuman kesempatan seperti itu ya. Jadi aku sempat ambil dulu universitas terbuka, makanya masuk angin. Iya, universitas terbuka aku ambil waktu itu. Belajarnya di luar rumah gitu, di luar Iya, terbuka. gitu, di ruang terbuka. Zaman dulu kan belum ada COVID, jadi kita terbuka boleh. Ya, oke, gitu. Kalau kamu kayaknya dipaksa orang tua untuk kuliah, kelihatan. Kamu kan belajar terus. Aku nggak merasa dipaksa, tapi merasa bahwa itu satu-satunya option waktu itu. bukan jadi tidak ada pressure that udah nggak kepikir pas lulus SMA udah langsung lanjut kuliah otomatis gitu ya. Orang tua otomatis. kamu itu nggak pengen misalnya gini? Iya. Pengen sama kayak dia gitu? Tentu saja gitu ya. Jadi misalnya orang tua ingin mungkin anak-anaknya seperti mereka atau anak-anaknya menjadi apa itu CCT, cita-cita yang tertunda gitu, cita-citanya yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dulu aku tuh ingin orang tua ingin jadi dokter gitu. Terus kenapa enggak? Kalau lulus ujian, kalau lulus tahun pertama nggak lulus, terus Tapi coba putus lagi, asa. nggak putus asa. Tahun kedua aku coba lagi, nggak Nggak lolos lulus. lagi. Terus Masih coba lagi? iya, tahun ketiga kan 3 kali waktu itu ya. Tahun Kesempatan ketiga itu. dicoba, aku ditahan sama penjaga ujian, nggak boleh masuk. Karena? Kamu joki ya katanya. Udah 3 tahun ulang-ulang dikirain joki. Enggak Pak, aku memang nggak lulus itu masuk. Akhirnya bisa ikut ujian. Tapi hasilnya? Akhirnya lulus juga sih, cuman tidak di fakultas kedokteran. Untungnya aku tuh waktu masuk SD 2 tahun lebih muda dari masih belum 5 tahun udah masuk sekolah, jadi ada Waktu gagal itu oke lah. Jadi waktu akhirnya kuliah usianya nggak terganggu, iya, gitu. tetap normal, hitungannya tetap normal. Jadi gitu, dipikir joki ternyata. Tapi banyak anak-anak zaman sekarang malahan waktu ditekan, banyak anak-anak juga bunuh diri loh gara-gara tekanan-tekanan Iya. orang tua. Korea tuh prestasi. tingkat bunuh diri tertinggi kan ada di remaja sama orang tua. Kalau orang tua ya karena mereka lonely, kesepian ya, nggak punya pekerjaan. Tapi anak muda ya karena tekanan pendidikan, pressure pendidikan yang sangat tinggi itu. Kalau papaku, dia nggak paksain aku jadi seperti dia. Karena kalau jadi seperti dia aku harus jadi ABRI. Kan dia angkatan udara. Oh gitu. Makanya rambut aku pendek. Itu sebabnya kamu selalu bertanya-tanya kenapa Rea tuh rambutnya pendek terus. Pernah aku panjang, mereka nggak nyangka kayak identitas aku berubah gitu. Karena dulu hampir jadi ABRI. Karena tapi untuk papaku nggak, tapi bahayanya gini sempet. Mamaku. Biasanya orang tua punya obsesi kan, dia nggak jadi seperti itu, dia pengen anaknya seperti itu. Betul. Terus mama mau jadi apa? Kamu jadi apa? Oh, balet. Balet. Aku balet. Oh.
aku serius, aku jadi pebalet. Dari ABRI ke Balerina itu Beda banget, iya. kan? Dan kamu pilih yang Kamu mana? bisa bayangin Kalau aku misalnya lompat-lompat gitu. Kamu pilih yang kayak mana? gitu sih, kayak yang kayak seneng banget gitu. Oh, ya, bukan. Aku suruh muter-muter, kamu kebayang nggak gimana? Pakai pita, ini bajunya kayak gitu-gitu. Coba kamu bayangin. Kan aneh. Iya. Jadi gimana? Kalau misalnya harus milih nih, ABRI atau balerina, kamu kira-kira bisa memilih apa tuh? Penyanyi lah. Penyanyi. Akhirnya ambil di tengah-tengah ya. Iya. Jadi tapi nyanyinya yang ini dong, nyanyinya kayak itu nyanyi Mars gitu. Ih kamu Kan ABRI. penyanyi ABRI gitu supaya istilahnya keinginan orang tua itu Tetap. tetap Jadi supaya adil, iya. supaya adil ya. Aku nyanyinya kayak penyanyi tapi lagu-lagu jadi yang Mars begini, gitu. tapi pakai pita. Iya, itu dulu lagu Mars gimana sih? Dong. Bangun pemudi, Iya, pemuda, iya, gitu. gitu. Kamu gara-gara syuting di bulan Agustus ya? Iya, Semangat 45 kamu ya? mengingatkan kita Sorak-sorai supaya bergembira. bergembira semua. Aduh, kangen ya dengar Ya, lagu-lagu. kita udah lama nggak upacara bendera soalnya. Yes! Aduh. Korban. Kamu. Jadi bilang, jangan bilang bendera. Jadi gimana? Kita bendera harus begini. Oh iya betul. Oke. Ya. Kembali lagi ke Iya. topik tadi. Terus apa? Kamu suka maksa-maksa, kamu tampangnya kayak suka maksa-maksa anak gitu. Anak kamu harus kuliah Dari gitu mana kayak kamu. tahu kamu aku suka maksa-maksa Tadi denger anak? bendera aja kamu langsung gini. Oh, itu karena nasionalisme yang tinggi, Oh. rasa cinta tanah air. Nggak ada hubungannya sama anak. Jadi gitu. anak kamu nggak apa-apa, nggak kuliah. Nggak apa-apa sih. Kalau aku sih nggak apa-apa karena nggak ada dana. Aku lihat sekarang mahal ya. Sekarang Mahal. orang pertanyakan, bener Mahal nggak? Kalau online. baru berasa gitu ya sekarang bahwa kuliah itu mahal. Dulu mungkin orang tua merasa itu wajar, normal. Tapi ternyata sekarang setelah ada option gitu ya bahwa mereka Bisa belajar. bisa dari belajar mana sendiri. saja. Terus kuliah harus bayar mahal-mahal gini gimana? Iya, betul. Kalau aku sama anak, aku kasih pilihan sih, kamu mau kuliah atau enggak? Dia bilang mau kuliah. Aku bilang, bener loh mami, nggak harus kamu kuliah, nggak harus. Ini zamannya sekarang kita bisa belajar apa aja, tapi Iya. dia tetap memilih mau kuliah karena memang juga tetap universitas itu kita butuhkan untuk misalnya mereka-mereka yang ingin jalur profesional, yang menjadi akademisi, yang ingin jadi pengajar, peneliti tetap. Dan kebetulan anak aku itu pengen jadi psikolog. Sampai sekarang sih mudah-mudahan nggak berubah. Namanya anak-anak kan bisa Oh iya betul. berubah-berubah. Dulu juga gitu aku berubah-ubah. Iya. Pengen jadi Emang pilot. kamu udah pertama apa? Pengen jadi pilot. Pilot dari Tapi gigi ABRI, udah lobang dari kecil balerina. nggak bisa. Balerina itu kan obsesi mamaku. Itu memang ini banget ya, turbulence banget ya, balerina, Iya, iya. pilot. Makanya aku sering kayak anemia gitu, karena naik Jadi turun. selain itu apa? Balerina, udah gitu jadi apa namanya? Apa tadi? Kok Pilot. pilot? Kok kamu tahu aku? Oh ya, tadi Iya, aku udah bilang udah pilot, balerina itu paksaan tuh, ya kan? Udah gitu belum lagi tuntutan-tuntutan. Oh, oma aku pengen banget aku jadi pendeta. Dulu orang kalau jadi pendeta kesian, kayaknya kesannya wah ini pasti nggak pintar nih, gitu. Iya. Zaman dulu bener nggak sih ada kan fenomena Aku itu? dari kecil pengen jadi pendeta istilahnya. Padahal kamu pintar ya, berarti kamu Pintar itu ternyata hoax loh. oh iya bener-bener. Dulu orang suka banget nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi pendeta. Iya. Tapi orang tua nuntut aku jadi pendeta. Bisa bayangkan balerina? Kamu kebalikan pendeta sama ABRI. aku, kebalikan. Aku orang tua pengen aku jadi dokter, aku pengen jadi pendeta. Mau aku jadi pendeta terus makan apa gitu? Iya kan? Ya kan dulu istilahnya kalau udah nggak lulus sana, lulus nggak sini, kemudian akhirnya ke sekolah Alkitab. Seniman juga gitu. Dulu Sekolah. aku mau sekolah untuk itu kan untuk art gitu kan, maksudnya untuk perdalam seni. Papaku bilang ya, memang pemain musik mau ngasih makan apa gitu. Iya, jadi pada artis kemudian karena mungkin tapi pendeta lebih malang lagi kan Kenapa? dipikir kau nanti tinggalnya di daerah masuk ke iya, pedalaman, terpencil. harus terpencil, nanti makannya dari makan ubi, makan jagung gitu kan. Itu sehat sih Sebenarnya sebetulnya. sekarang itu kita tahu itu sehat ya Iya, betul, dulu, betul. tapi tentu saja sekarang berbeda ya, berbeda keinginan orang tua. Terus- Jadi sebenarnya penting nggak sih kuliah?
Ada dua jalur gitu ya, buat mereka yang sebenarnya yang tadi seperti pengen jadi scholar gitu, akademis, kemudian profesional, mereka harus memerlukan pendidikan tinggi. Tetapi buat yang vocational, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang menitik beratkan kepada skill keterampilan itu kita bisa pakai dengan cara yang lain daripada 4 tahun atau 6 tahun bahkan lebih loh. Kalau aku kuliah udah berapa lama ya? Kayaknya sampai sekarang masih kuliah terus gitu. Lebih baik dipakai, sementara skill itu kan misalnya kita belajar ngedit video, mungkin belajar dalam 6 bulan gitu, dan selebihnya harus praktis. Bukan cuma teori aja kan, bukan cuma. Jadi kita harus praktis. Jadi pengalaman terjun di lapangan itu jauh lebih penting ternyata sebenarnya. Dalam dunia pendidikan, adakah pembagian-pembagian, misalnya akademis, terus udah gitu tadi kan kamu ngobrol soal skill atau keterampilan. Bagaimana pembagiannya? Lalu bagaimana mengenali orang dengan ciri supaya mungkin para coffee lovers merasa, oh pantesan anak gue paksa-paksa. Dia nggak mau gitu. Kalau sudah di universitas sih sudah nggak kelihatan ya. Jadi misalnya kita masuk fakultas ekonomi, mungkin yang pintar-pintar ngelanjut biasanya sampai S2, S3 dan jadi dosen, jadi pengajar. Yang kurang pintar jadi businessman. Jadi misalnya jadi businessman yang lebih banyak dapat duit. Jadi relatif ya arti pintar itu ya. Relatif. Ternyata belum tentu, misalnya kamu lebih pintar kemudian uangnya banyak. Kayak misalnya Facebook, Bill Gates sama tuh Zuckerberg. Mereka kan nggak mau kuliah, drop out, kemudian jadi businessman itu karena nggak kurang pinter. Ya kan, nggak masuk kuliah baru semester 1 udah drop out. Atau bosenan. Kalau aku sih bosenan, soalnya kan kesannya kayak ya lihat mungkin ngapain belajar di sini ya, udah banyak, udah lebih tahu gitu. Itu artinya mereka beyond dari situ. Tapi anak-anak sekarang kalau kamu lihat apa yang muncul, kemampuan mereka yang kamu temui sekarang ini lebih ke keterampilan kah? Sekarang kan anak pengen jadi YouTuber ya. Kamu gimana tuh? Ya kita udah tinggal kita baru mulai jadi YouTuber. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada enggak kan. Buat fun aja gitu ya. Betul. Kan namanya wisdom itu tidak harus diukur dari usia juga gitu. Gimana? Wisdom menghibur diri gitu. Anak muda kurang wisdom, mereka punya energi. Mereka punya energi, punya fresh idea gitu. Tapi kadang-kadang suka membuat wisdomnya kurang lah, ya kan? Akhirnya nanti dipanggil. Iya, suka dipanggil di koran kan. Ada YouTuber yang salah ini, salah itu, jadi dituntut lagi gitu kan. Suka kadang-kadang bikin sensasi gitu akhirnya. Kan itu mungkin shortcut loh. Orang-orang kan sekarang bersaing juga. Kita bikin sensasi apa gitu kayak supaya bisa langsung terkenal, meledak gitu, bisa meledak. Ya boleh, aku dance, kamu nyanyi gimana? Oke, yang kebalikan ya, gitu. Kamu kan bisa dance. Iya, tapi aku memang nggak bisa nyanyi. Oh, masa sih? Iya. Dari tadi kamu keren banget ininya. Itu off the record. Kalau sudah on the record, udah. Jadi kalau misalnya orang tua nanya, jadi gimana dong ke anak saya mesti jawab gimana? Nah itu menurut aku sih passion kita tuh udah kelihatan dari kecil. Bener kan? Betul. Dulu kamu dari kecil passionnya apa? Kira-kira yang tidak berubah sampai sekarang, nyanyi. Istilahnya nggak dibayar pun aku mau nyanyi gitu. Karena dari kecil kata mama, katanya kalau menyanyi suka kayak kerja. Enggak, tapi kalau ngajar nyanyi aku kayak kerja, nyanyi enggak. Aku punya passion banget. Jadi dari kecil itu memang udah, dan ditunjang juga sama misalnya kualitas ya, ada talent gitu ya. Iya, ada talent juga. Talent di situ. Lalu ada supporting sistem ya. Artinya keluarga waktu itu juga kan anak nyanyi, anak saya pintar nyanyi loh, kayaknya jadi kebanggaan karena kadang-kadang kita juga males dia kayak dipamer-pamerin maksudnya. Tapi kalau penyanyi kan maksudnya anaknya tuh bisa kelihatan banget gitu ya, dari anak kecil
yang bisa nyanyi itu sudah langsung stand out dan biasanya apalagi kalau sudah menang lomba sana sini jadi langsung kelihatan talentnya. Nah aku tuh nggak kelihatan talentnya sejak kecil. Aku tahu nggak suka apa? Nulis. Nggak ada kan, jarang banget itu penulis anak. Dari anak-anak. Biasanya penulis itu mencapai peaknya setelah mereka lewat middle age loh, 50 tahun ke atas. Kebanyakan orang-orang itu baru direcognize sebagai penulis. Jadi dari kecil nggak kelihatan. Aku dari dulu itu pengen banget. Padahal kamu dari usia berapa kamu sadari pernah? Aku udah bisa baca, nulis. Berarti pintar juga kali itu ya. Iya, kamu sih genius sih. 5 tahun, udah bisa sendiri. Bangga loh sama kamu. Bisa sendiri gitu, off the record. Oh iya, ini nggak ada ya? Jadi cut ini. Jadi udah bisa baca, nulis sendiri, nulis dan senang banget nulis. Jadi umur 7 tahun aku udah nulis cerita, udah nulis cerita pendek. Kemudian barteran sama temen itu dulu punya serial misalnya Koping Ho dulu. Tahu serial silat Koping Ho. Ya, jadi Koping Ho itu kan kalau disewa mahal. Jadi aku barteran, kamu kasih aku itu, aku tulisin cerita pendek. Sebenarnya mirip loh, aku juga suka menulis dari kecil, tapi beda yang ditulis. Jadi aku sering jadi joki untuk nulis surat cinta. Oh, kamu spesialisasinya di situ jadi dari orang, kecil? Banyak orang, kecil banget, tapi dari kelas 6 udah tahu tentang cinta. Aku tahu cinta itu udah waktu lewat puber loh, terlambat, puber terlambat. Kelihatan kamu kecepatan. Kalau aku enggak, aku juga telat banget. Cuman aku mewakili teman-teman aku. Jadi banyak yang jadian gara-gara mereka terkesima sama tulisan surat cinta itu. Surat cinta masih bisa sampai sekarang? Enggak lah, soalnya buktinya aku pakai untuk diri aku sendiri nggak berhasil. Gagal juga ya ternyata. Jadi emang hanya untuk bantu orang aja. Iya, mungkin seandainya dulu bisa diduitin aku udah kaya. Sekarang masih ada kesempatan untuk misalnya jadi konsultan. Oh, konsultan menulis. Sekarang nggak pakai apa dong? Sekarang kan ya chat, masa gua numpang di rumah dia ngechatin ya kan? Dulu kita pakai puisi ya kalau nulis puisi, kemudian jatuh cinta pakai surat, nulis, dan itu kita bisa ternyata. Tapi hari ini aku lihat bakat aku, jadi aku bisa tulis lagu. Iya. At least ada hal-hal yang bisa jadi bagus. Iya, betul. Benar kan? Betul. Kamu juga udah banyak buku kamu buat kan? Iya, nggak banyak. Berapa? Aku ada yang dipublish nggak banyak, tapi aku nulis. Yang kamu tulis banyak yang buat pribadi aja. Oh, kenapa? Nggak tahu nggak. Ada yang ditolak publisher, ada yang ditolak editor. Publisher sama editor belum lihat acara Arabica Robusta. Iya, mungkin harus nonton ini gitu. Jadi kalau tadi ngomong soal passion tadi, sebetulnya apakah orang cukup punya passion atau ada hal yang harus juga mendukung passion? Passion harus ada talent. Tadi udah sebenarnya sih sudah apa yang kamu sebut itu bahwa passion ada, kemudian talent ada support system dari keluarga yang menyediakan, ada environment yang menyediakan kesempatan, yang memberikan kesempatan buat dukungan supaya passion dan talent itu berkembang. Orang punya talent tapi nggak punya passion kan nggak bisa jadi juga, atau punya passion tapi talentnya nggak ada. Seperti itu aku punya passion nyanyi tapi kan talentnya nggak ada gitu, jadi nggak bisa akhirnya menjadi achievement gitu, nggak bisa jadi pencapaian. Atau passionnya ada, talentnya ada, tetapi keluarganya tidak mendukung, environmentnya nggak mendukung. Misalnya mereka adanya misalnya di tempat yang marginal, dari itu kan jadi nggak bisa. Jadi passion, talent, ya itu penting. Support system family itu penting ya. Iya. Dan ada juga satu. Ada opportunity dan momentum, ya kan, momentum. Dan hari-hari ini banyak orang juga situasi COVID juga membuat orang jadi bertanya-tanya ya tentang momentum tadi ya. Apakah udah lewat dan kita perlu untuk kelola hal-hal atau cara baru? Nah, seperti itu. Mungkin di dunia perkuliahan juga seperti itu. Iya, mungkin itu yang sekarang jadi ini ya. Mungkin di Indonesia belum berasa, tapi kalau aku baca di berita-berita di berita luar negeri sudah banyak universitas yang memang tutup atau ini sih downsize. Oh, downsize. Jadi maksudnya subjek mereka downsize subjeknya. Downsize onsite mereka downsize, kemudian
dibuka kelas online. Kalau jurusan fakultas ya, ya, jurusan ini fakultas. mereka menyediakan optional untuk online atau untuk onsite gitu. Tapi bagi kamu sebagai juga pendidik ya, maksudnya gini, degree apa yang tetap harus dilewati oleh profesi tertentu? Atau memang semuanya bisa belajar dari mana aja? Semua sebenarnya bisa, tergantung. Jadi tadi misalnya orangnya mau vocational atau mau jadi scholar gitu, akademis dan profesional. Misalnya orang masuk fakultas ekonomi juga bisa jadi social scientist social science, kemudian bisa menjadi Jadi ahli artinya ekonomi. yang mau kuliah dia harus udah punya pandangan ke depan mau Apain gitu. karena kadang anak-anak udah kuliah, udah masuk kuliah, sampai sedang kuliah pun masih nggak Nggak tahu tahu, gitu mereka mau jadi juga, ngapain. iya. Jadi nanti setelah lulus juga tetap nggak tahu. Ingat nggak waktu lulus kan kita di gini apa sih namanya tuh di gini, tahu nggak apa yang dibilang sama rektor? Selamat menganggur, selamat menganggur, selamat menganggur. Karena mereka nggak tahu. Benar. Nggak tahu. Tapi Sekarang, ini betul. kita harus sekarang ini nggak harus berpikiran bahwa saya kuliah nanti untuk cari pekerjaan. Kita harus berpikir untuk bagaimana menciptakan pekerjaan Ya, gitu. itu wise loh. Iya, harus Kelihatan usia kamu. Kamu wise betul. Bagaimana menciptakan pekerjaan? Menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Betul. Kalau dulu memang universitas atau perguruan tinggi ada untuk itu, Ya. untuk pekerjaan, orang mencari pekerjaan untuk seleksi pekerjaan industri. Iya. Tetapi sekarang kita bisa buat anak-anak kecil aja udah bisa. Salah satu YouTuber, nggak cuma salah satu ya, beberapa YouTuber terkenal di dunia itu anak kecil. Iya. Belum lulus SD, belum ada ijazah apa-apa, sudah menghasilkan uang. Tapi ada skill. Nggak ada, Dia Re. ngapain itu? Review toys. Oh. Review. Itu sebenarnya yang pintar anaknya apa orang tuanya sih yang bisa monetize keberadaan anaknya sehingga bisa menghasilkan uang seperti kamu tadi itu. udah serius loh, ternyata. Bener loh, ternyata nge-review itu bisa menghasilkan loh. banyak uang. Yaudah, Ayo nanti dong, kita review. kita review apa aja gitu, kita review kaktus, review ini gitu, kita review Kopi kita udah, kita review kopi kan? iya. Dan semakin penontonnya itu semakin kecil, semakin banyak yang nonton. Coba Bener aku pengen nggak? tahu kamu Bener nggak? nge-review. Coba kamu nge-review kopi. Tadi kan udah kita review kopi. Ala Mungkin kamu, cangkirnya ala aja, kamu, ala cangkir kamu. aja Jadi kan. misalnya, gimana gitu, ala review, coba. Aku nggak pintar gitu. Loh, Karena kayaknya kamu nggak apa-apa. pintar deh. Nih. Belum tentu. Oke, kamera siap. Ini kopi nggak seperti biasanya loh. Ini luar biasa daripada biasa. Dan kopi ini sudah diminum setengah, tetapi tetap berasa kopi, tidak berasa teh. Wow. Itu bisa nggak sih? Itu nggak lolos kali. Waduh, itu kan. Kalau misalnya ada orang yang konsultasi sama kamu, Ibu Nancy gitu kan, anak saya ini loh kuliahnya sebaiknya di mana? Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang ibu? Berarti tadi jawabannya, cek dulu passionnya gitu. Passionnya, umur berapa dulu anaknya Bu? Oh gitu, misalnya. Kalau misalnya anaknya udah 24, udah telat Bu datang ke sini gitu. Udah 24, tanya anaknya aja gitu. Kalau baru 4, oke. Bisa Kelamaan dilihat, Bu. bisa dilihat. Enggak kan? Kelamaan Bu, coba perhatiin dulu gitu. Kasih kesempatan ia melakukan banyak hal baru kelihatan. Kadang kita harus nyoba kan dulu, baru kita bisa tahu. Jadi kalau misalnya kamu punya anak mantu pun nggak apa-apa kalau sampai dia itu nggak kuliah gitu. Aku kan anak mantu, anaknya cowok. Jadi anak mantu pasti cewek dong. Betul dong. Iya, jadi seleksinya beda. Kayak kalau bapak kamu seleksi dari gelar itu iya. memang penting juga. Kalau Kalau sisi perempuan perempuan. enggak. Yang penting bisa masak, bisa shopping, bisa temenin mama, mertua, bisa iya. bersih-bersih rumah, bisa Gitu. itu. Nggak beda sama asisten rumah tangga.
asisten rumah tangga jangan sekarang itu udah harus bisa banyak hal loh. Betul. Jangan menganggap rendah. Mereka harus bisa. Serius. Bisa harus belanja online, harus bisa bahasa Inggris. Kemudian harus bisa mengoperasi peralatan elektronik yang canggih-canggih gitu kan. Betul sekali. Iya. Menarik banget loh. Tapi ada satu poin aku pengen tanya loh, masih penasaran sama kamu. Ngopi dulu. Ngopi dulu nih, enak banget. Untuk mendapatkan skill yang baik, kita harus mengasah skill. Jadi misalnya aku tadi kita ngomong ini kan agak cepat gitu ya, harus cepat. Jadi aku berlatih. Ini untuk menunjukkan bahwa latihan itu penting. Jadi aku berlatih. Gimana? Kamu pernah dengar ini enggak? Coba. Tongue twister. Ya ampun, kamu. Jadi setiap pagi aku bukan setiap pagi, pada pagi mau latihan aku latihan. Peter Piper pick a peck of pickled pepper. Did Peter Piper pick a pickle of pickled pepper? If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper pick? Pokoknya sampai cepat dan lancar baru gitu. Udah berapa kali nih Peter pickle pepper? Ini bisa Tapi susah menolong, loh. Tapi menolong ya. Susah gitu ya. Jadi akhirnya untuk gimana sih supaya bisa gitu. Jadi menuju skill latihan. At least harus berapa kali? 10 kali. Coffee lovers yang usianya kayak kita punya anak-anak yang harus di. Iya, ini Jadi latihan kayak supaya latihan jadi berat. spontan, kita ngomongnya spontan dan juga kalau ngomong itu jangan kayak kamu, Re. Gimana? Alto. Harus Hai. hai. Oh, iya betul. Masa anak-anak denger sih kalau bilang Mama marah ya? Mama marah, nggak boleh. Nggak bisa. Harusnya gimana? Joel, Matthew. Oh gitu. Baru denger, baru bangun mereka. Kalau nggak bangun. Oh pantesan Arsel susah bangun. Iya, harus Arsel bangun. Itu kayak malah tambah Mana nyenyak bisa tidurnya gitu. ya. Banyak sih. Susah. Banyak sih. Coba Aku dapat tadi yang very simple kata-katanya, tetapi ngomongnya agak susah dan itu perlu latihan. Kita perlu latihan. Jadi memang betul sih kalau bicara soal skill tadi memang latihan ya. Latihan dan latihan. Jadi waktu aku coba ngomong gitu kan, gini lidahnya kebalik-balik gitu. Nanti kalau kita ngobrol gini nggak bisa. Oh iya. Gitu, Itu kalau bisa. dinyanyi tuh ada namanya intonasi. Ada gimana tuh? Harus jelas kan intonasinya. Gimana coba? Jadi Misalnya? kita nggak bisa kalau ngomong tidak jelas. Misalnya nyanyi apa sama itu? Misalnya kalau banyak kan tanah air gitu ya, bukan tanah air. Ku lupakan itu kan nggak terlalu orangnya ini ya. blasteran gimana Kalau dong? blasteran beda. Kalau kita orang Kita- Indonesia jangan sok-sokan itu. Iya, kalau Tanah blasteran- air, ku tidak, bukan ku tidak, bukan gitu. Kayak lagu-lagu di gereja, Tuhan kan nggak bukan Tuhan ya kan? Iya gitu, Dan itu artikulasi harus. artikulasi. Iya. Dan ini juga artikulasi enggak sih? Itu sih kecepatan ya. Kecepatan dan ketepatan. Ya, kecepatan bicara ya, kecepatan dan ketepatan dan fokus juga ternyata. Orang-orang dengan ketampilan khusus juga dia tidak bisa dibilang ahli kalau latihannya juga Latihan. males-males. Jadi bisa karena biasa Betul. atau practice makes perfect. Iya. Kamu pernah dengar nggak ada istilah 10,000 hours? Jadi seseorang itu dikatakan Kita bisa ahli. talent kalau Jam mereka terbangnya. bisa berlatih sampai 10,000 hours Iya. Jadi dalam kayak selama jam hidupnya ya. terbangnya ada Iya. kayak pilot kan diakui Pilot, juga kalau jam terbang dia sudah mengantongi jam terbang sekian Betul, ribu jam. sekian ribu jam. Misalnya kita setiap hari berlatih nyanyi 3 jam gitu kan, 3 jam. Iya. Setahun berapa tuh? Matematika. Setahun. Tolong dong 3 kali 365 berapa? Kira-kira sampai seribuan lah ya. Lebih kan. 1000 jam loh, baru setahun 1000 jam. Berarti kalau Masih kurang. 10. Kalau berlatih setiap hari 3 jam, dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa menjadi expert. Ya, itu punya penyanyi-penyanyi opera gitu ya. Betul, Penyanyi mereka harus berlatih berjam-jam per hari. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru berlatih sekali 2 kali kayak aku tadi baru berlatih tadi pagi, kemudian dia udah expert ngobrol, itu sih nonsens banget ya. Iya. Harus 10.000. Baru Masih cukup nggak ya usia kita ya? 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi untuk belajar. Misalnya belajar berlatih dari sekarang gitu ya. Kamu tuh bikin aku sedih loh. Kita misalnya ngambil satu keahlian sekarang, belajar 3 jam sehari, 10 tahun mendatang
bisa ya. Jadi gimana dong kalau untuk kita? 10 tahun datang itu kita udah beda. Kita udah harus Udah beda kita. udah harus tutup ini ya sekarang ya, harus lebih Makanya kita nih cepet-cepet kan, episode kita juga kita mau percepat nih. Deadline umur. Betul. Iya. Enggak lah, ya kan? Iya. Karena Tapi sesuatu yang kita lakukan dengan passion, Ya, betul, passionate betul, itu betul. nggak berasa waktunya. betul. Dan kita nggak merasa itu beban loh. Betul. Dengan senang hati Dengan kita akan passion. melakukan kalau itu passion Iya. kita, ya kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, ya kan, kamu kan kita kan berkecimpung juga di gereja, ya kan? Tentunya di mana letak Tuhan? Kalau misalnya aku merasa itu kan passion aku, Iya. orang tua support, ya kan? Lalu apakah kita masih perlu untuk istilahnya, apakah kita perlu tanyakan tentang apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau gimana? Itu kan kadang-kadang blur juga loh, banyak orang kayaknya ini pelayananku ini, misalnya begitu. Kalau menurut aku passion itu adalah benang merah atau cara Tuhan berkomunikasi dengan kita gitu. Kalau talent kita kan, talent itu adalah pemberian Tuhan, gift ya. Tuhan memberikan kita atau menginvestasikan satu talent, tetapi Tuhan berbicara lewat passion kita. Dari selain dari talent, biasanya orang kalau punya talent mereka punya passion gitu ya, karena mereka waktu waktu melakukan sesuatu dan yang dia lakukan itu lebih baik dari yang lain, ada perasaan senang gitu, dan akhirnya itu menjadi passion gitu. Kalau nyanyi itu orang bilang gini, tingkat tertinggi nyanyi itu kalau ada soul. Iya. Itu mahal. Kamu sering nggak orang waktu nyanyi kemudian orang bilang kamu nyanyinya beda gitu. Iya betul. Kamu nyanyinya nggak beda seperti yang lain. Nggak cuman nyanyi doang gitu ya kan. Iya, betul. Tapi ada sesuatu karena you put some your passion. Passion. Sekarang hati-hati lo ngomong passion. Iya, karena droplet. Oh iya. Iya, kita kan lagi ke COVID. Passion. Iya, passion. Jadi apa sih tadi? Tuhan, misalnya ya itu tadi. Ya kita lakukan dengan passion. Kayak aku tuh passionnya ngajar. Jadi dari dulu tadi kalau ditanya apa sih pekerjaan yang misalnya dibayar nggak perlu dibayar pun tetap senang. Iya, kayak ngajar. Dan ada passion di situ. Kemudian orang-orang memberi konfirmasi, kalau ngajar kok enak, gampang dimengerti. Nah dari situ baru terbangun ya. Dan ketika passion kita terus lakukan, akhirnya kita menemukan yang namanya purpose. Mungkin itu peran purpose, apa yang Tuhan sudah desain untuk kita. Itu dilakukan, misalnya ini ya gelasnya. Ini sebenarnya kan purpose-nya untuk minum kopi, tapi bisa dipakai untuk hal yang lain juga nggak? Bisa dong. Kalau lagi kesel sama anak, Yang siram penimpuk, kayak siram pakai air timpuk, gitu ke anak, itu kan bisa kita pakai Tergantung. apa aja. Tapi kan purpose-nya untuk kopi. Jadi kita juga seperti itu, kita sudah ada purpose masing-masing yang Tuhan tetapkan. Tapi kalau kita harus menemukan itu, kadang-kadang kita kesulitan menemukan itu karena dihadapkan dengan keinginan-keinginan yang lain ya kan, keinginan orang tua lah, keinginan masyarakat, kemudian ada hal-hal di lingkungan kita yang membuat kita akhirnya blur nih, ini kok aku pengennya lakukan ini tetapi yang lain menuntutnya beda, atau aku melakukan ini tapi yang lain nggak appreciate gitu. Jadi kita juga kan jadi ciut ya, betul. melakukan misalnya kayak aku suka nulis tapi nggak ada yang encourage waktu itu. Jadi merasa itu sesuatu yang worthless, nggak nggak perlu diperjuangkan atau dilakukan. Padahal itu sangat penting dan bisa bantu banyak orang. Iya, padahal disitulah Tuhan sedang bekerja dan memberikan kita passion dan jadi passion membawa kita kepada purpose tadi ya. Betul. Pada tujuan. Kamu kok pintar? Ya cuma ngomong gitu doang kan? Iya, tapi katanya nggak kuliah. Loh, ya gitulah aku. Ya aku ya supaya orang nggak kuliah, takut tapi dibilang sombong. Ya kan? Gitu. Bener gak sih? Betul. Hari ini Jadi kalau kuliah itu bisa membuat orang sombong. tergantung. Kalau itu aku yang mungkin ya. Aku jadinya udah ketuaan, baru ngecap bangku sekolah yang bener gitu. Tapi tak apa. Setelah ada internet baru kita belajar yang benar ya. Iya dong. Cheers loh. Enak banget hari ini ngobrolnya. Kita ada challenge hari ini ya. Oke, apa itu? Dan challenge-nya sudah membawa kita juga kepada seseorang ya kan. Kita udah mulai ada tamu-tamu yang ini loh. Oke. Jadi apa challenge-nya? Belum ngomong aja, belum nggak tahu. Challenge-nya apa? Kita nggak topik lagi kan? Kita nggak joget lah. Topik.
membuat cookies. Cookies beneran? Beneran? Kan itu harus banyak Bisa dimakan ya? effort. Ya, cookiesnya bisa dimakan. Bisa dimakan dan sudah disiapkan sama seorang yang luar biasa. Hari ini bakalan kasih tahu juga kalian gimana cara bikinnya. Oke. Oke, coffee lovers, sekarang kita kedatangan tamu. Yes. Island. Island Mana? dari dapur Nyonya Kepo. Bukan dari pulau-pulau ya. Tapi namanya island gitu. Kreatif banget. Iya loh, Orang tuanya Island. tidak mudah dilupakan. Kalau Betul. kamu kan Rea, Nancy gampang dilupakan. Banyak pasaran. Island. Dapur Nyonya Kepo ya. Oke. Iya. Jadi kamu hari ini mau ngajarin kita. Dia mau ngajarin kita ngapain? Kue. Ini Bikin cookies. Oke. Emang susah ya? Enggak sih, gampang. Aku nggak pernah Cookiesnya masak. ini gampang, simple, bisa dicari bahan-bahannya di mana aja, di minimarket, mana-mana pasti ada. bisa Oke. diganti dong, ini nggak perlu gini, bisa Iya, apa aja betul, gitu betul. kan. Mm-mm. Nah, Oke. kalau Bahannya cuma 5. bahannya ada beberapa. Ini kan kita pakai tepung, Mm-mm. udah gitu ada gula. Ini gulanya ini saya pakai gula aren yang organik. Terus udah gitu ada butter yang udah Cairkan. dilelehin. Terus 1 butir telur. Terus ada vanili. Secret recipe. Iya. Oh. Terus ini ada baking soda sama Ya. sedikit garam. Oh, dan ini kaca kayak debus. Campuran digerus nanti mungkin. Oh, Iya, ini Oh, itu sebenarnya juga ini ada. untuk topping. Oh. Jadi, ini ada kalau cookies kan pasti pakai choco chips. Oh ya. Nah, Mhm. jadi ini ada choco chipsnya. Terus saya mau pakai KitKat, nanti kita Coklat, wah. Temen yang ngopi. Ya. Harusnya dari kemarin-kemarin itu kopinya. Nah, ini kan bikinan saya nih kayak gini nih. Nah, Mm-mm. sekarang saya mau coba challenge Area sama Kak Nancy untuk bikin cookies. Oke. Menggunakan bahan-bahan yang udah saya siapin. Silahkan dimulai. Udah tahu caranya belum kira-kira? Enggak. Udah ya? Bisa kira-kira sih. Kita bisa kira-kira kan dicampur aja kan semua gini. Ini nggak cuma ini loh, ini dari kita mau didistraksi juga sama tim kreatif sama bikin. Oh, oke. Ah, ngapain? Kamu ngapain? Kalian ngapain gitu-gitu? Hah? Oke. Ya. Jadi selama kalian membuat cookies ini, kalau kalian pikir gampang, ya mungkin mudah. Tapi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan dan kalian harus jawab waktu kalian lagi membuat ini. Oke. Pertanyaannya ada hubungannya sama Ya rahasia. rahasia. Oke. Jadi harus Oke, tetap dijawab. bring it on. Tetap fokus bikin, tapi tetap juga jawab dengan baik. Oke. Aku mendadak pendiam loh. Kayaknya ini challenge buat kamu deh. Banget, aku nggak Kamu ngerti. sebelum menyesal di hari tua kan harus mencoba membuat ini. Waktu kita cuma tinggal 5-10 Iya, tahun iya. ya. Harus Ini belajar pertama kali bikin. gue bikin cookies ya. Kira-kira ayo tebak apa duluan gitu. Tangan. Aku jujur aku nggak ngerti loh, benar-benar aku nggak tahu. Tolong ya, tolong Iya, ya, jangan. passionnya nyanyi. Kalau gitu kita bikin sambil islandnya bikin, kamu nyanyi sedikit passion. Dari island. Dari pulau-pulau. Ini siapa yang mau coba bikin Aku. Kak Nancy ya? Oke, Oh boleh. iya, Jessie udah Nih, siap banget ya. kemudian apanya? Ngapain? Bring it on. Gulanya. Mhm. Saya bantu potong-potong ini. Boleh. Berapa Ini banyak? dulu ya. Semuanya Iya, langsung di semuanya. sini. Oke. Wah, Nancy benar-benar. Wah, beda banget. Terus apa lagi? Biasa di dapur dulu Oh, kan? iya. Dulu bekas ini atas ya, asisten rumah tangga. Oh iya. Wow, jadi aku yang bantu cuci piring aja. Ini Sama beda-beda. Rafael. Beres ini di Iya, iya, nya. butter. Butter. Aku pikir tuh kuning telur. Iya, tadi aku pikir kuning telur. Bener-bener. Wih, Terus kayak gampang. ini Nanti aku yang aduk, bentuk-bentuk aja deh. Sampai rata aja sih. Oh, rata. Bukanya ada putih nggak? Oh, nggak apa-apa, sini pakai gigi aja. Udah, terus udah Kak, udah rata. Terus
kita foto-foto aja. Pertama, Aduh, tuh orang. what's your favorite time of day? Monday. That time. Pertanyaan berikutnya, Aku berguna juga buat robek-robek. what's your biggest weakness? Weakness? Sleeping. Weakness cannot cooking. What's your biggest strength? Sleeping juga. Eating. Sleeping. Aduh. Okay, what's the biggest learning experience you've had? Mungkin kamu ini kali Re bikin cookie. Iya. Kamu sempet-sempetnya sih Iya, baru jawab. ini Iya, aku ini bikin ini. Dari semua bikin-bikin nggak kelihatan kalau aku bikin. Aku cuma robek-robekin begini. Ini anak kecil juga bisa. Tapi ini passion lanjut, aku. lanjut. Okay, next. What's your idea of a perfect date? Oh, what about you? Never date lah. Aku date dengan someone that I love. Oh, aku juga Kalau mimpinya. kamu date dengan someone that you don't love gitu atau cuman cinta bertepuk sebelah tangan? Aku cinta lokasi aja. Iya. Okay, next. Aku ke laut. Udah cukup. Biar kalau Pertanyaan macam-macam aku tenggelamin. Apa? Aduh. What's the best compliment you've ever received? Oh. Best mom. Best com. Apa? Tadi aku jarang ada yang kasih komplimen. Bercukup? Yaudah nih aku buka. Jarang ada yang kasih komplimen. Coba yuk, aku aja biar kelihatan kerja. Next. When are you the most inspired? After drinking coffee. Um, What about you, Gusta? after laughing at her. After eating cookie. After eating cookie lah. Oke. Next. Sweet or savory? Sweet. Coba itu. Udah lemes. Jangan mau kalah, Gusta. Iya. Nggak konsen. What song can you listen to on repeat? Only on repeat? Sorry? What song? What? Sorry? What song? What song? The title of song or the genre? The title of Apa song. tadi katanya? What song can you listen to on repeat? I will always love you. And I Repeat. will always love you. Berulang kali. Twinkle, twinkle, little star. Kamu soalnya Oh, I wonder what you are. aneh. What makes you smile the most? Bikin cookie. Iya, thank you. Hello. When I eat cookie. When I see cookie. Aduh, Okay, next ya. aku nggak ada kegiatan apa nih? Kamu nyanyi aja. Dengan konsentrasi. Oke. Konsentrasi dengan pertanyaan. What's one thing people don't know about you? I'm a shy woman. That's me. No. People don't know about me Udah kata ya. that I can cook. Yes, I can cook. You only mix, not cook. Sudah? Tinggal di Sekarang dibentuk. Nah, this is your passion and your talent. Oh, bentuk, terus ambil, terus taruh sini gitu. Tadi kan tadi tentang dates kan. You never date ya. Iya. Maybe you can try to do something romance with this. Make some romance. Ini ada nggak pakai ukuran-ukuran, pertimbangan gitu. Kalau jualannya beda-beda. Okay, next question. Oke. Heels or flats or sneakers? Heels. Oh, sneakers, Vintage or new? New. vintage. What are the three things you can't live without? Air, him, and her. Water, food, and coffee. Oh, Ini dikecilin. ini. enggak dibuat gini aja. Oh, ngomong kek. Tuh. Tadi segede apa Ih, sih? loh, emangnya bisa beneran jadi trapez begitu dari bola-bola begini? Iya, nanti dia di itu Oh, bisa
Enak ya bikin begini. Abis gitu kita mesti challenge yang kedua, kita mesti makan apa yang udah kita. Oh, jangan di itu ya, harus Kenapa? Iya. Takut tertekan. Iya. Biar nanti hasilnya tertekan. Iya. Kasihan. Trauma ya, trauma. Oh iya Oh benar. iya, sayang. Okay, next. What's the most adventurous thing you've done in your life? Marriage. What do you? YouTubers. Okay, You can be married ya. Aku next. What's inspiring you in life right now? Cookie. dia hebat loh kalau ngasal-ngasal. Hah? Robusta. Ah, Fokus tapi tetap jawab pertanyaan. aduh, Robusta ini tertekan. Salah lagi nih barusan dibilang. Aku udah bikin yang benar tau. Yang salah di situ. Oke, Oke. next. Tau aku. What's the best piece of advice you've received? Udah. Rajin menabung. Don't give up. Don't give up. That's wise. Don't give up. Ngomong, aku mau ngomong. Okay, last question. Tabrakan tapi Ini nanti sayang nabrak dong, ya. ini sayang di ini. Nanti nabrak. Kita makan mentah gini sakit perut nggak? Enggak, coba aja. Kalau Udah nggak bisa ya? Iya. Oh yaudah udah. ini sayang nih, ada yang mau nggak? Ada yang mau? Okay, last question. Oke. Diamonds or pearls? Gold. Yang lebih mahal mana ya? Yang lebih gampang cepat dijual kalau gue Yang sih. lebih cepat dijual. Yang laku di Pegadaian? Gold. 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 Ada gold di sini. Diamonds or pearls? Yang bisa di Diamond. Yang bisa digade. Diamond ya. Aku diamond aja sih. Udah aku perlu. Oke. Yang atas bawah. Jangan. Aku di sini aja nih. Bisa nggak? Iya. Oh. Nyalain oven lagi. That's not my talent. Bonus questions. Wah. Again. What's your biggest regret? Cannot cooking. I'm regret right now because My biggest regret. I don't have regret. you said that you regret something. Hah? Itu lagu. You cannot sing. Lagu. You not. Itu emang, You didn't learn emang sing sudah as well. ditetapkan Tuhan seperti itu. Oh, nggak apa-apa. oh. Tapi ada lagunya regret. No regret. Ingat nggak? Oh iya. Coba. Kamu tua banget itu lagunya. Da-da-da. Itu udah tua itu angkatan opa karena gue. lagu itu jadi no regret. So, what's next? Udah, kita tinggal tunggu aja. 2 tahun kemudian. Ini berapa lama ini? Berapa lama? Ini cuma 15 menit sih. Ini udah nyala? Udah pasti nyala. Jadi 15 menit kita mau ngapain? kita mau nanya-nanya dia, kenapa di masa-masa seperti ini kamu masih punya kreativitas untuk bikin cooking? Bikin cookies. Pertama Kenapa? saya suka cookies. Oh, oke. Karena saya suka cookies, terus saya ada sempat beli di belahan dunia sana, gitu kan. Terus Nggak puas. saya pas coba, kok rasanya kayaknya ada yang kurang gitu, kok Mm-mm. manis banget gitu kan. Saya coba kasih teman-teman juga reference, gitu katanya, ini manis banget nih, bikin enak kata dia gitu. Terus karena saya suka cookies, yaudah saya coba bikin deh. Saya coba bikin, karena kan kalau kita bikin sendiri kan kita bisa adjust kan, mau gulanya atau apanya. Oh. Nah jadi saya coba bikin, terus saya kasih ke teman-teman, saudara-saudara itu pada bilang enak cookiesnya, dijual aja coba gitu. Jadi udah mulai. Ya. Dan penjualannya bukan hanya di Jakarta. Aku pernah kepoin juga Instagram dia. Iya. Betul nggak? Betul ya? Betul. Kemana aja tuh? Jadi cookiesnya saya ini udah nyampe ke Semarang, sampai Surabaya, bahkan Wow. udah sampai Bali. Dia jalan-jalan sendiri. Iya. Tapi sekarang kan lagi nggak boleh kan kemana-mana, lagi ada COVID, PSBB. Iya. Hello. Ini suka itu. Ini Arabica. Tapi namanya. ternyata PSBB tidak berlaku cookies. untuk cookies, Iya, hanya buat betul. kita Buat manusia, buat ya. manusia. Jadi gitu. Terus kamu didukung juga dong sama keluarga, sama Iya, pastinya. suami atau Betul. Jadi suami yang suka nyicipin atau suka biasanya komplain dari orang terdekat.
Kalau masak yang nyicipin anak-anak dulu, baru kamu Sekarang dulu aku masak, anak-anak yang cicipin, sekarang anak-anak yang masak, aku yang cicipin. Oh, Itu legacy ya. Oh iya. Udah jangan nanya itu lagi, salah nanya. Beneran. Dia langsung angkuh dia Saya itu. kasih coba ke suami. Suami bilang enak juga, tapi kalau suami lebih suka yang agak Suami kamu masak. baik ya? Oh, Iya. Makanya gendut dia sering saya kasih makan cookies soalnya. oh dia lebih suka yang Tester. chewy ya, yang lebih soft ya, lebih soft ya. Suaminya suka yang manis-manis, makanya pilih dia. Iya. Belum ada sama laki yang suka asam-asam. Makanya aku belum ada itu. Ya, ntar lagi pasti dia nyela lagi nih. Udah gitu kamu bisanya apa lagi selain varian yang sekarang kamu bawa ini? Ini namanya apa tadi? Super dark, betul? Iya, ini super dark, with Kemudian? salt, terus ada yang mix, ada lagi yang milk sama dark. Oh, oke, hanya itu aja variannya atau Iya. ada? Semuanya kita pakai cookies aku ini pakai Belgium coklat. Jadi Belgium Wow, so far. My- Jauh. jauh. Iya, My- Your favorite? Belgium. Udah pernah ke Jadi Belgia? kan dari Belgia. Belgia. Betul. Jauh ya? Dari Belgia ke Semarang, ke Bali, Makanya dari Belgia nanti ke saya sana. kirim lagi itu ke Cirebon. Cirebon, Semarang sama Surakarta. Jakarta, Solo, ya Solo. Nggak tahu dia kelamaan di luar negeri. Aku orang Solo loh. Oh, ya, Sulawesi. Sulawesi. Ya, Sulawesi. Oke. Terus udah gitu sejauh ini apa feedback atau respon orang-orang lihat udah nyicipin ini, mereka rata-rata gimana? Kasih semangat kamu untuk terus jadi industri atau Paling gimana? seneng banget kalau terima komen tuh, wah cookiesnya enak banget nih, nggak terlalu manis, gue suka banget, semuanya langsung habis dalam sehari gitu pas kita order gitu kan. Saya buka, anak-anak gue udah langsung cepet habis, katanya gitu kurang. Kok nggak ada yang bilang sih? Kalian kok nggak bilang kalau ini harus dilepas? Kali ini tuh bener-bener loh bikin mempermalukan aku. Ini apa coba, aku udah kayak pakai APD. Expert banget ini. Ini Dia kepo ke gue. ini kamu kok nggak bisa aja kamu nggak bilang kalau harus lepas. Coba lihat ini. Fashionnya lebih nempel banget gitu loh. Kak. Dokter ini maksudnya. Kalian bener loh. Aku Kepo. sedih aku liatin. Dari tadi aku berkeringat ini. Kamu tell me. Tell me when you tell me that you love me. Saya suka cookies. Aku suka Kalau uang. kopi itu memang pasangannya harus gini gitu kan? Enggak. Kopi. Kopi. Iya, Pasangannya kopi. kan cookies. Kopi karena kan macam-macam ya. Pasti deket-deketan gitu. Kepo. Panas. Aku out frame loh nanti. Merah. Oh iya. Oh. Mikir-mikir terus. Kamu ngapain tadi? Gak mau atau Udah bener kamu di situ aja lah. Apa yang jadi deket-deketan? Udah gini aja deh, jadi nggak enak hati. Udah mungkin kalian lebih cocok deh kayaknya. Udah ngobrol aja lah. Aku pulang beritahu aja kalau udah mateng ya. kita Ngambeknya. masih dapat ya? Oke. Foto lagi dua-dua. Ini video ternyata. Gimana? Ini mau pulang nih nanti kru. Sayang, ya kan? Tadi nanya apa ya dia? Kalau ada sisa begini diapain kalau sebagai penjual? Kalau ada sisa gini, biasanya sih saya langsung habisin. Kalau Oh. ada sisa gini, biasanya saya masukin ke kulkas. Oh, masih bisa di-bake untuk di besoknya gitu misalnya? Enggak? Bisa ya? Adonan begini awet 24 jam gitu maksudnya dalam kulkas? Bisa tahan sampai 1 bulan sih. Kalau di dalam freezer ya. Oh, di Freezer. freezer. Cuman punya saya sih belum pernah sampai itu. Langsung habis. Iya dong. Dia udah mulai. Ini udah mulai nih. Ini baru perkenalan berapa menit nih? Hah, udah kelihatan keponya kamu ya? Wah, luar biasa loh. Tapi prestasi orang-orang di tengah orang bilang ini zaman susah. Ini zaman sulit ternyata. Harus berjuang dengan ide-ide yang baru. Betul. Motor itu bajunya. Supaya kan aku Kelihatan- kerja. kelihatan Kan kerja. tadi cuma lihat ya. Kalau aku tadi cuma buka-buka KitKat. Ada iklan, nggak apa-apa ya. Tahu sih. Salah, siapa tahu kita di endorse ya kan. KitKat. Udah ada impian-impian apa gitu untuk pesan-pesan kepada teman-teman di Arabica Impian itu Robusta? yang ke depan ya, bukan yang lalu. Iya itu penyesalan, udah nggak usah di. Ya kalau impian saya sih pengen apa ya, bikin cookies terus bisa sampai dikenal orang banyak
bagus buat make up. Kalau di rumah kayak gini kan lagi masa pandemi gitu kan, semuanya di rumah aja, WFH ini itu, jadi kan Ada, tapi sekarang kamu punya pekerjaan lain. Impiannya mulia banget ya. Kalau impiannya mulia gitu, Iya. bisa dikenal. Wangi-wangi ya, udah mulai. Wow, Wow. wow, pantesan tadi. Pasti belum pernah lihat kuku. Ini pertama kali aku di hidup aku, makanya aku nggak bisa nyesel. Aku abis ini nggak nyesel. Ya ampun, ajaib ya. Iya. Sampai nempel-nempel gitu. Udah mati lampunya. Padahal belum mati. Cepet ya. Oke, jadi impiannya untuk bisa jadi inspirasi melalui iya kuki. betul, karena Ya. bikin cookies ini kan simple, jadi gimana aja sebenarnya bisa. Simple. Ibu ajak Gimana aja anak-anaknya, bisa, simple. buat ajak anak-anaknya bikin cookies atau kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah. Oke, Coffee Lovers, penasaran kan hasilnya kayak gimana? Bikinan aku, bukan mereka, bikinan aku. Kita tunggu setelah yang satu ini. A few moments later. Akhirnya jadi juga ya. Iya, bagus banget loh bikinan aku. Kok beda? Beda Kok beda kan ini nggak banyak coklat, itu banyak coklat. Aku emang doyan coklat, lihat dong bentuk aku Kamu- kayak hati nih. Aku penuh kasih. Kenapa? Kamu langsing gitu. Iya, ditipis Kalau aku, gini kamu. Iya. ya kan? Aku suka yang manis-manis ya. Iya, aku manis. Emang kuki kalau bikin kuki tuh berbeda-beda ya. Mau ada yang bentuk. Nggak tahu ini tergantung. kita, soalnya tadi aku Emang waktu diganggu. tadi waktu mau bikin itu udah kepikiran mau bikin jadi hati enggak atau Enggak, ini secara alami mungkin hati aku alami? lagi Oh gitu kebutuhan. ya, jadi cook with love. Cook with Ya love. harusnya gimana sih? Harusnya cara- kayak gimana sih caranya? Kita hari ini, oh Beda iya. banget. Aduh, tunggu ini beneran main ketawa. Jelek banget. Dan tadi aku mengagumi, aku aja kagum punya kamu, Ternyata ada yang lebih baik lagi. Harusnya seperti ini. Oh, ini kamu butuh berapa ribu tahun? Udah 10.000 jam tadi jadi ahli. Hah? Ini ada nama-namanya atau gimana nih? Ya kalau yang ini sih saya bikin super dark with sea salt, terus yang ini yang mix. Oh, ini sea salt. Sea salt. Kamu tahu sea salt? Sea salt. Sea salt sama dark Sea coklat salt. memang paling enak. Kalau sea salt, Ini bisa sea dijual. salt. Ini bisa dijual kalau ini sih. Ini ya. bisa dimakan. Iya. Yang penting bisa dimakan. Udah daripada capek-capek sih aku putuskan untuk mendingan pesen ke kamu aja daripada kayak begini. Bener nggak sih? Mana ada waktu ya kita bikin kue. Iya, mendingan kita langsung Iya, pesan Pak. di kalau mau tahu Harus. Instagram dia tuh dapur nyonya kepo. Kepo. Kok kayak kamu kepo? Kamu. Kayak kita ya kepo ya? Iya, dapur nyonya kepo. Kok Kenapa bisa namanya dapur bisa nyonya kepo? kok bisa dapat ambil nama itu? Harusnya nama Itu kita, nama kita. Oh iya Iya, kita mau itu. Katanya kamu nggak Iya. kepo. Iya, soalnya saya kepo banget sama makanan kan. Jadi kalau lihat makanan tuh aduh gatal banget ngeliat itu pengen aja nyomot gitu kan, nyoba-nyobain ini itu. Terus ya udah karena saya kepo banget ya udah saya Muncul lah ini. Cuman cookie aja yang dikepoin atau apa aja Ada gitu? sih, banyak macam. Banyak macem gitu. Ini aja ada- kita setengah kalau usaha kita. kalau kita kepoin orang, kalau Kalau dia Aileen dia kepoin makanan. kepoin makanan, jadi bisa menghasilkan. Kita kepoin orang nggak menghasilkan bencana. Makasih ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan kami Arabica. Robusta. Jangan lupa untuk like Comment, and subscribe share to your friends. dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa. Cheers. Cookie enak dan lezat ini bisa didapat di Dapur Nyonya Kepo. Kepoin ya. Daripada kepoin orang,